bahwa kita lanjutkan tadi terkait dengan Al-Qur'an tadi, bahwa Al-Qur'an al-matlu bitawatur, dia prosesnya melalui proses mutawatir. Nanti ada kemiripan dengan hadis yang mutawatir. Namun yang membedakan adalah deskripsi selanjutnya, al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Qur'an itu membacanya menjadi ibadah atau menjadi bagian ibadah. Bahwa dalam salat kita membaca Al-Qur'an dan tidak diperkenankan kita membaca hadis. Hadis terkait misalnya karena sama mutawatir, Al-Qur'an mutawatir, kemudian ada hadis yang berstatus mutawatir, maka di pembedanya adalah ketika Al-Qur'an itu menjadi ibadah dalam membacanya. Telah kita jelaskan terkait dengan pengertian Al-Qur'an secara bahasa, yang berarti adalah bacaan, yang kedua yang dibaca, dan yang ketiga adalah nama untuk sebuah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara bahasa Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal ala sayyidina Muhammadin al-matlu bitawatur al-muta'abbadu bitilawati. Firman Allah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prosesnya membacanya bitawatur dengan mutawatir, dan membacanya menjadi bagian ibadah. Nah, akan tetapi nanti ada definisi Al-Qur'an, lalu timbul pertanyaan, apa beda Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Ya, apa beda Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Kedua-duanya merupakan kalamullah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah teksnya, ya, redaksinya. Kalau Al-Qur'an redaksi teksnya itu dan kontennya, isinya itu dari Allah. Jadi redaksi dan isi itu dari Allah, itu ada Al-Qur'an. Sementara hadis qudsi itu isinya atau kontennya dari Allah, namun redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan hadis qudsi. Nah, jadi itu yang pertama, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau Al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan dengan mutawatir semuanya, dan ini berkonsekuensi kepada kekuatan hukumnya. Qat'iyyud dilalah, qat'iyyut thubut, dia hukumnya qat'i. Ya. Berbeda dengan hadis qudsi yang sebagian besar adalah riwayat ahad, maka dia bersifat dhanniyus thubut. Ya. Kekuatannya di bawah kekuatan Al-Qur'an, kekuatan hukumnya. Nah, oleh karena itu ada dua tadi secara umum perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an redaksi dan isi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kontennya dan redaksinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi, itu konten, muatannya, isinya berasal dari Allah, tetapi teks dan redaksinya berasal dari Rasulullah SAW. Al-Qur'an bersifat qat'iyyut thubut, sementara al-hadis dhanniyut thubut. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pahami. Jadi untuk memahami Al-Qur'an saja tidak bisa hanya sekedar misalnya kita memahami terjemahnya kemudian lantas kita menyimpulkan atau mengambil kesimpulan hukum. Ada perangkat-perangkat yang harus dipahami. Dari Al-Qur'an sendiri ada ulumul Qur'an. Dari ulumul Qur'an sendiri ada banyak materi-materi yang harus kita pahami. Ya. Jadi oleh sebab itu
Kita berharap sebagai mahasiswa tentunya kita harus melakukan pembelajaran yang intensif terkait dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran yang pada akhirnya berkonsekuensi terhadap pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. Nah, bahasan selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran, ya, nama-nama Al-Quran. Nah, karena Al-Quran mempunyai beberapa nama, saya akan hanya menyebutkan nama-nama yang familiar di kita. Di antaranya yang pertama adalah Al-Quran. Namanya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ini Quran. Quran tadi kan sudah dijelaskan maknanya adalah bacaan atau yang dibaca. Kemudian penamaan yang kedua adalah Al-Kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alkitab ini artinya sesuatu yang mengumpul. Di banyak sekali bahasan-bahasan, tema-tema Al-Quran, ya, yang bisa kita ambil berita informasi umat sebelumnya, kemudian berita kesudahan yang akan datang. Nah, itu penamaan yang kedua, yaitu Alkitab. Dan kitab ini berasal dari kataba, artinya menulis. Nah, As-Suyuti menyebutkan bahwasanya dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah dan berita, informasi-informasi. Ya. Nah, Manna'al Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwasanya penamaan Al-Quran dan Alkitab itu erat kaitannya dengan proses pemeliharaan Al-Quran, yaitu dengan hifz sudur, dalam hati hafazatul Quran, penghafal Al-Quran, dan juga ditulis dalam bentuk tulisan, mushaf. Nah, ini penamaan yang kedua, yaitu Alkitab. Kemudian penamaan selanjutnya adalah Al-Furqan. Didasari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda antara hak dan yang batil, ya. Kebaikan dan keburukan. Ya. Kemudian yang terakhir, kita hanya mengambil beberapa nama yang populer, Az-Dzikr. Qala ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami menurunkan Az-Dzikr, dan kami yang akan benar-benar memeliharanya. Az-Dzikr sendiri artinya zikir, ingatan, peringatan. Karena jelas Al-Quran memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, ya, memberikan kita ingatan-ingatan kepada yang mengarah kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Oke, telah kita bahas terkait dengan definisi Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian juga ada membahas terkait perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadis Qudsi. Kemudian yang terakhir kita membahas terkait dengan beberapa nama lain dari Al-Quran. Semoga kita bisa memahami definisi ini, kemudian juga dapat lebih mendalami Al-Quran dengan baik, sehingga kita bisa menjadi ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuh, merupakan keluarganya Allah dan orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.